Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, peristiwa tiupan sangkakala. Dan ingatkanlah hari tiup sangkakala, lalu terkejutlah gerun gemetar makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesemuanya akan datang kepadanya dengan keadaan tunduk patuh. Surah An-Naml ayat 87. Al-Maraghi berkata, wahai Rasul, ingatkanlah kepada mereka keadaan yang amat mengerikan ketika sangkakala ditiup. Saat itu semua makhluk yang ada di langit dan di bumi berada dalam ketakutan melihat hari kebangkitan, hari dikumpulkan seluruh makhluk, kecuali orang yang mempunyai hati yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Asur yang disebutkan di dalam ayat An-Naml itu ayat 87 telah dijelaskan maknanya melalui hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menyatakan mahfumnya, telah datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, apakah Asur? Jawab baginda, semacam tanduk yang digunakan untuk meniup. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, maka sebagian ulama menafsirkan tanduk dan trompet. Para ulama berpendapat alat tiupan tersebut ditaklifkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkannya, dan tanpa diketahui kadar besarnya alat tersebut. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menyatakan tiupan sangkakala ini akan ditiupkan oleh malaikat yang bernama Israfil, dan hampir keseluruhan ulama tidak menolak bahwa malaikat Israfil lah yang akan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupkan sangkakala. Malaikat Israfil sentiasa ketika ini sentiasa bersedia menanti arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak detik diciptakannya lagi. Hal ini telah dinukilkan oleh Syekh Al-Hulaimi secara ijma'. Begitu juga berdasarkan hadis Wahab bin Munabbih yang menyebut secara nyata kejadian tiupan sangkakala ini berlaku sebanyak 2 peringkat mengikut pendapat kebanyakan ulama, yaitu yang pertama, tiupan sangkakala akan menggegarkan hingga mematikan seluruh makhluk melainkan yang termaktub dalam kalangan mereka yang terkecuali. Yang kedua, sesuai dengan kehendak yang Maha Esa, ditiupkan sekali lagi oleh malaikat Israfil dengan tiupan yang membangkitkan manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian matinya. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Az-Zumar ayat 68. Imam Al-Qurtubi dalam menjelaskan ayat di atas ini berkata, Ibnu Abbas menyebut bahwa dimaksudkan dengan tiupan sangkakala pertama ialah ketika mana matinya seluruh makhluk. Kemudian perkara ini diperkuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda yang mahfumnya, antara 2 tiupan sangkakala adalah 40. Maka ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah berkata, aku enggan menjawab. Adakah 40 bulan? Beliau berkata, aku enggan menjawab. Adakah 40 tahun? Aku enggan menjawab. Kemudian Abu Hurairah berkata, lalu yakni selepas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Kemudian mayat-mayat akan tumbuh, ini akan hidup kembali seperti tumbuhnya sayuran. Tidaklah pada manusia itu sesuatu melainkan rumput semuanya, kecuali satu bahagian tulang, yaitu tulang punggung kita yang dipanggil tulang sulbi. Daripada tulang ini akan bercantum semula manusia pada hari kiamat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, sebab Abu Hurairah radhiyallahu mengulangi pendiriannya enggan menjawab soalan yang ditanyakan itu, karena 40 itu hanyalah sebagai ringkasan kepada penghabaran. Baginda sallallahu alaihi wasallam
turut mengkhabarkan bahwa baginda adalah orang pertama yang akan dibangkitkan pada tiupan yang kedua, seperti yang dinyatakan dalam hadis yang tadi. Sesungguhnya aku adalah orang yang terawal yang mendongak kepalaku setelah tertiup tiupan yang terakhir. Al-Kastalani menyebut hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Musa sedang bergantung di aras. Maka sabda Nabi, aku tidak ketahui adakah keadaan itu berlaku sebelum dia mati, ketika tiupan pertama, atau dia masih hidup selepas tiupan kedua. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Karmani Al-Dawudi, berkata sebagaimana dihikayatkan daripada Al-Salafi. Ucapannya, adakah demikian itu hingga akhir adalah waham? Ini karena Nabi Musa telah dikuburkan dan akan dibangkitkan selepas tiupan. Maka bagaimana mungkin berlaku sebelumnya? Lantas dijawab bahwa hadis Abu Hurairah yang terdahulu berkenaan beberapa orang, maka manusia semua mati pada hari kiamat, dan aku juga mati bersama mereka, kecuali akulah orang yang pertama bangkit. Maka didapati Musa memegang di tepi arasy. Aku tidak ketahui sama ada dia juga mati dan bangkit sebelumku, atau termasuk di kalangan yang dikecualikan oleh Allah. Perkataan syaik dimaksudkan dengan pengsaan tatkala mendengar suara atau melihat sesuatu yang menggerunkan, dan inilah yang berlaku dengan jelas berdasarkan riwayat ini. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, di dalam satu ayat surah An-Naml ayat 87 yang menunjukkan bahwa tiupan ini ada terbahagi kepada tiga: tiupan al-fadha, tiupan al-sa'iq, tiupan al-ba's. Akan tetapi hadis-hadis menunjukkan secara nyata bahwa ia dikira dengan dua tiupan sahaja, yaitu tiupan al-sa'iq, yakni tiupan mematikan, dan yang kedua tiupan al-ba's, tiupan membangkit manusia daripada kubur. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, mari kita lihat siapa yang dikecualikan oleh Allah daripada menerima kematian ketika tiupan sangkakala itu. Maka para ulama khilaf siapakah yang dikecualikan itu. Yang pertama, Imam Ahmad berpendapat mereka yang di dalam surga di kalangan bidadari dan al-wildan, sebagaimana muridnya yang menambah penjaga surga yaitu Ridwan dan penjaga neraka yaitu Malik. Yang kedua, Muqattil dan sebagian ulama berpendapat mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil dan Malikul Maut, sebagaimana mereka menambah malaikat yang menanggung arasy. Manakala pendapat yang ketiga, Abu Al-Abbas Al-Qurtubi memberi pendapat yang berlainan dengan katanya, dikehendaki yakni dengan dikecualikan ialah semua orang yang telah mati, karena mereka tiada kesan dan rasa, justru mereka tidaklah ada lagi kematian ketika itu. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, maka keadaan manusia ketika tiupan sangkakala itu Allah terangkan di dalam Quran, yang mana Allah menyatakan, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya gempa hari kiamat itu sesuatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu menyusukan akan melupakan anak yang disusukannya, tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya, dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan. Itu dalam surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2, di mana Ibnu Katsir berkata, ditiupkan dengan tiupan yang menakutkan, sedangkan manusia berada di pasar-pasar ketika itu, mereka dengan kehidupan harian mereka, maka saling bertengkar, saling bergaduh seperti mana adat mereka. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala dengan panjangnya. Tidak ada yang kekal di atas muka bumi kecuali mendengar suara tempikan yang kuat, sehingga kepala mereka terdongak ke atas langit. Kemudian semua manusia dipandu ke mahsyar dengan api yang mengelilingi mereka dari segenap penjuru. Firman Allah, fala yastati'un,
tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan, wasiat atau lainnya. Dan kalau mereka berada di luar, mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya. Surah Yasin 50. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, kemudian ditiupkan sangkakala kedua yang mematikan semua yang hidup kecuali tinggallah Allah yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk. Kemudian ditiupkan dengan tiupan kebangkitan setelah itu. Al-Maraghi berkata, wahai sekalian manusia, takutlah kepada siksaan Allah, taatlah dan janganlah kamu menderhakainya, kerjakan segala kewajiban yang diperintahkan kepada kamu dan tinggalkan segala perkara haram yang dilarang melakukannya. Kitab ayat ini ditujukan kepada mukallaf yang ada pada ketika ia diturunkan, juga kepada generasi mu'allaf yang akan lahir selepas mereka sehingga hari kiamat. Kemudian Allah mengemukakan beberapa faktor mengapa mereka diperintahkan untuk takut kepada siksaannya. Akibat goncangan yang terjadi ketika berlakunya hari kiamat, sebelum manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka ia dianggap kejadian yang amat dahsyat, bahaya yang begitu besar. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bilakah berlakunya kiamat kecuali Tuhan yang mengadakannya. Jika goncangan itu tidak dapat ditanggung oleh manusia, lantas apa yang terjadi pada mereka saat itu? Seperti manusia dihimpunkan pada hari pembalasan dan hari penghisapan untuk menghitung segala amal oleh Allah Maha tahu segala isi bumi dan langit, walaupun sebesar zarah. Kemudian Allah menghuraikan beberapa pandangan yang menakutkan kepada hari itu. Digambarkan pada hari kiamat itu tentang manusia yang berada dalam kegoncangan, kebingungan, kelalaian yang telah mencapai ke puncaknya, sehingga ibu yang sedang menyusukan anak lalai terhadap anak yang sedang disusunya, padahal anak itu merupakan sesuatu yang merupakan paling berharga. Bayangkan bagaimana seorang ibu lalai terhadap anaknya, manakala setiap wanita yang hamil akan mengalami keguguran, yaitu janin di dalam rahimnya gugur sebelum tibanya waktu bersalin. Karena apa? Karena takut terhadap hari kiamat. Al-Hasan ada mengatakan bahwa wanita yang menyusukan anak leka hingga berhenti daripada menyusui anaknya, manakala wanita hamil pula telah gugur kandungannya sebelum tiba waktunya melahirkan. Pada hari itu kamu dapat melihat manusia seolah-olah mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi keadaan itu berlaku karena azab yang amat dahsyat, sehingga akan mereka menjadi tidak sadar dan tidak mampu membezakan di antara yang batil yang benar. Kelalaian ibu yang sedang menyusu dan keguguran kandungan wanita yang sedang hamil boleh jadi dimaksudkan sebagai perumpamaan untuk menunjukkan dahsyatnya apa yang berlaku pada hari kiamat itu. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, maka dengan itu kita kembalikan ingatan kita yang terus kepada Allah dengan perasaan sadar bahwa Allah memerhatikan kita setiap detik dan masa. Kita harus sadar dan segar dan menyatakan bahwa kesadaran itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.